Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum PGPBL acara ke-7. Jadi pada acara kali ini eh, melakukan proses instalasi dan konfigurasi React Native. Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan kali ini ada beberapa perangkat yaitu Visual Studio Code, Android Studio, lalu untuk SDK dan Android emulator, serta beberapa komponen lainnya, pendukung lainnya seperti Node.js dan JDK. Nah, untuk langkah awal yang dilakukan pada proses instalasi dan konfigurasi React Native itu sendiri diawali dengan melakukan instalasi SDK Manager di Android Studio. Pada acara kali ini saya menggunakan versi Android Studio 2002, 2022 dengan Android Gear. Di sini di bagian Device Manager bisa langsung aja klik bagian Create Device. Untuk salah satu syarat dalam pembuatan React Native di sini yaitu menggunakan versi SDK Manager minimal 33 ke atas. Nah, pada acara kali ini saya menggunakan SDK level 35. Jadi pada saat pembuatan emulator, di sini juga disesuaikan dengan menggunakan API 35. Saya menggunakan Pixel 7. Lalu untuk API levelnya di sini 35. Ini API 35. Lalu ini dibiarkan false saja. Setelah berhasil mengatur device, sini juga mengatur instalasi SDK Manager melalui menu di atas ini. Oh ya, untuk SDK Manager-nya di menu Tools, lalu klik bagian SDK Manager. Nah, di dalam menu Language and Frameworks, sini ada di kulir ke bawah, bisa masuk ke Android SDK. Sini ada beberapa komponen yang diinstal pada SDK platform. Di sini ada Android API 35, sesuai dengan yang akan digunakan. Lalu untuk kemarin saya sudah memiliki yang Android API 34. Pada SDK Tools, sini ada beberapa komponen yang diinstal yaitu Android SDK Tools 35, lalu Android SDK Command Line Tools, Android Emulator, Android SDK Platform Tools, dan Intel Emulator. Setelah proses instalasi SDK Manager-nya selesai, tidak lupa mengecek syarat-syarat React Native yang lainnya. Misalnya untuk versi komponen lain seperti di Node.js dan Java. Nah, di sini bisa dicek di Visual Studio Code melalui terminal. Untuk Node.js-nya, saya menggunakan versi 20. Lalu untuk bagian NPM, sini saya menggunakan versi 10.2. Dan yang terakhir untuk Java, JDK saya menggunakan versi 17. Nah, untuk ketiga komponen ini menjadi salah satu syarat dalam pembuatan React Native. Untuk Node.js-nya itu sendiri minimal versi 18.18.
Dan untuk Java JDK-nya minimal menggunakan versi 17. Apabila salah satu komponen di sini tidak memenuhi syarat minimal versi, maka perlu diupdate. Kemarin untuk Java saya di bawah 17, namun sudah berhasil update ke versi 17. Selanjutnya, bisa melakukan konfigurasi melalui environment. Nah, di sini di bagian environment bisa masuk ke environment variables. Sini kita melakukan konfigurasi. Ada dua variabel yang perlu dipastikan ada pada user variable di atas ini dan di system variables. Yang pertama yaitu untuk Android Home. Sini untuk path-nya disesuaikan dengan lokasi instalasi yang telah kita lakukan. Sini juga sudah ditambahkan Android Home. Lalu untuk Java Home, sini juga perlu ditambahkan pada user variables dan system variables. Untuk path-nya juga disesuaikan dengan letak instalasi di directory library. Oke, setelah itu melakukan jalankan perintah di dalam command prompt. Nah, di bagian sumber dokumentasi React Native, di sini ada disediakan beberapa perintah untuk menjalankan pemrograman project React Native. Di sini menjalankan kode ini, npx React Native, di dalam command prompt. Jadi ini fungsinya untuk mengenerate untuk project React Native itu sendiri. Selain menjalankan kode tersebut di dalam command prompt, di sini juga dijalankan pada terminal Visual Studio Code agar bisa terintegrasi dengan baik. Lalu untuk eh, setelah memastikan semua syarat seperti versi komponen di dalam Node.js, NPM, dan di dalam Java JDK, dan memastikan untuk virtual emulator device manajernya itu sudah terinstall dengan baik dengan versi API yang sesuai, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan running aplikasi. Nah, di sini bisa langsung menjalankan perintah npx React Native Run Android di dalam project Visual Studio Code. Namun, sebelum menjalankan ini, dipastikan untuk membuka proyek yang telah dibuat di dalam Android Studio terlebih dahulu. Setelah itu menjalankan perintah ini di dalam Visual Studio Code. Nah, apabila telah berhasil, maka halaman akan secara otomatis membuka mengarahkan di jendela Node.js. Setelah itu akan dilakukan proses bundling hingga selesai. Itu adalah hubungannya untuk mengintegrasikan project pada React Native di Android dengan Visual Studio Code. Jadi apabila prosesnya telah selesai dan halaman Node.js nantinya akan secara otomatis masuk ke dalam emulator di Android Studio. Nah, di sini. Maka akan langsung secara otomatis masuk ke dalam
emulator yang dimiliki dan ada beberapa dokumentasi di sini sebagai bentuk dari keberhasilan membuat project React Native. Jadi untuk pada acara kali ini menggunakan React Native. Nah, pada intinya untuk React Native itu sendiri adalah sebuah framework yang dikembangkan dari JavaScript untuk membangun aplikasi yang bisa ditampilkan di Android maupun iOS. Nah, untuk instalasinya di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari pengaturan SDK Manager, lalu untuk instalasi Android emulator, dilanjutkan dengan pengaturan konfigurasi, pengecekan komponen Node.js, NPM, dan Java JDK, lalu hingga akhirnya melakukan running beberapa perintah tadi yang untuk membuka project React Native yang pada akhirnya akan muncul pada emulator. Nah, untuk secara keseluruhan, syarat yang harus dipenuhi dalam membuat React Native ini sendiri yaitu eh, perlu dipertimbangkan dalam setiap komponennya seperti Node.js, JDK, dan Android Studio, Android di SDK-nya. Jadi untuk Node.js sendiri itu harus versi 18.18 ke atas, karena akan berperan dalam menjalankan React Native di CLI. Lalu untuk JDK-nya harus minimal versinya 17 agar kompilasi aplikasi Android itu dapat dibuat dengan React Native. Untuk Android SDK-nya sendiri juga kemarin diberitahukan untuk minimal 33 ke atas. Itu mungkin agar aplikasinya dapat dijalankan di emulator yang memang sudah disesuaikan versinya. Lalu untuk eh, perlu diperhatikan di bagian environment, karena pada saat konfigurasi tentunya untuk apa ya, pemanggilan data hasil instalasinya perlu diarahkan di path yang sesuai agar bisa terhubung dengan baik pada proses building tools di SDK itu sendiri. Lalu untuk pembuatan project ini secara keseluruhan memanfaatkan beberapa komponen yang cukup kompleks. Untuk perannya masing-masing mungkin bisa saya jelaskan. Misalnya untuk SDK Manager ini sendiri fungsi dalam mengelola versi Android SDK dan tools-tools komponen yang dilakukan lainnya. Lalu untuk Android Emulator di sini berperan dalam menjalankan aplikasi Android di lingkungan virtual itu sendiri. Lalu untuk Node.js dan NPM, sini fungsinya untuk mengelola package dan mengelola project React Native. Lalu untuk yang terakhir, Java Development Kit ini berperan dalam menjalankan aplikasi Java di dalam React Native untuk berinteraksi dengan Android Studio. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.